Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kalkulus. Oke, kali ini edisi mungkin edisi bonus ya. Oke. Sekarang materinya adalah tentang aplikasi turunan. Oke. Aplikasi turunan atau penggunaan turunan ya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam. Semoga materi yang kita bahas dapat menjadi bakal yang baik ya. Oke, amin. Diberikan ini definisinya. Di sini diberikan S sebagai domain dari fungsi f. Oke, ini ada S, ini ada f sebagai fungsi dan titik C. Nah, maka kita sebut adalah FC atau nilai fungsi f ketika C adalah nilai maksimum dari fungsi f dalam daerah asal S ya, yaitu ketika nilai FC itu lebih besar atau sama dengan dari ini semua nilai dari fungsi fx itu sendiri. Oke, di selang S. Ya, saya di sini mumpung ada gambarnya kita di sini. Jadi ketika titik di sini misalnya nilai maksimum itu ketika ada nilai C yang dimasukkan. Nah, misalnya nih nilai C pada misalnya di sini ya. Itu tingginya di sini. Nah, tingginya di sini di sini nilai ini adalah nilai yang paling besar dari efek ini dalam selang S ya. Nah, berarti ini nilai maksimum gitu. Kalau minimum value itu ketika C-nya kurang dari semua nilai fx. Berarti dari sini ke sini yang paling kecil mana? Oh, ternyata f ketika C. Nah, di sini ya. Nah, di sini C-nya atau ini C lah, C1, C2 misalnya. Nah, seperti itu. Ini minimum. Minimum. Oke, seperti itu. Kalau titik ekstrim di sini adalah di selang S maksimum atau nilai minimum ya. Nah, fungsi ini fungsi objektif ya, yang fungsi minimum atau maksimum kayak seperti itu. Yang selanjutnya adalah teorema keberadaan nilai maksimum dan minimum. Jika f kontinu dan interval tertutup, maka f mencapai nilai minimum dan nilai minimum di sana gitu. Jadi kalau biasanya ada selang tertutup itu akan memiliki nilai minimum dan maksimum di sana. Contohnya pada yang ini sebelah sini. Ini pakai selang terbuka. Jadi di sana tidak ada minimum atau maksimum. Kayak contoh yang kedua, yang sini, yang tengah. Ini nilainya X-nya di antara 1 sampai 3. Jadi 1 kurang sama dengan X kurang sama dengan 3. Jadi 1 dan 3-nya ikut. Sehingga di sana nilai berada ada nilai minimum dan ada nilai maksimum. Di sini ya, ini tertutup. Kalau yang bawah ini kan sebelah kirinya terbuka. Kurang dari 1. Jadi 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Nah, ini satunya nggak sama dengan, berarti satunya nggak bisa dipakai. Jadi adanya hanya yang 3 saja. Nah, ketika dari satunya nggak diikutin, ada 3. Nah, jadi pada ini ketika mendekati nilai 1, fungsinya semakin besar. Jadi nggak ada yang ngalahin. Tapi pada mendekati 1 lebih besar, mendekati 1 lebih besar. Jadi angkanya berapa? Mendekati 1, tetapi 1 tidak ikut. Jadi nggak ada nilai yang paling gede di sini. Karena ketika mendekati 1 seperti itu. Atau gambaran lain kita bisa melihat gambar yang ketiga di sini. Oke. Ini fungsi yang seperti ini.
Nah, ini ketika ini 1 sampai 2 ya. Berarti di sini 1 itu tutup. Kok jelek ya? Maaf, maaf. Oke, saya tulis ulang. Oke, namun selang yang ini dulu ya. Oke. Berarti ini satunya bulat penuh, berarti ini kayak gini 1 sampai 2 itu tertutup. Selang terbuka maksudnya ya. Nah, di sini terlihat dia akan maksimum nilainya menuju maksimum ketika mendekati 2. Mendekati 2, tetapi nilainya berapa ya? Mendekati 2,5 ada yang lebih gede dari 2,5, ada 2,6. 29 ada yang lebih gede 2,99. Ada yang lebih gede lagi 2,999. Terus saja gitu sampai mendekati 2 lah ya. Nah, tetapi nilai 2-nya nggak ada. Nilai 2-nya berapa? 0 di sini nilainya. Jadi ketika selang terbuka, ini gambaran saja, ketika selang terbuka jadi pada saat 2 ini ujungnya tidak ada. Jadi kalau selangnya tertutup pasti ada nilai minimum dan maksimum. Tapi kalau selangnya terbuka kayak gini belum tentu. Oke, kita lanjut. Ini gambaran nilai maksimum dan minimum. Oke, jadi ini ada beberapa titik ekstrim ya. 1, 2, ini ada ini dan ini ya, atas dan bawah sebenarnya. Nah, tetapi titik di sini di gambar yang 4 ini ditunjukkan bahwa nilai titik ekstrimnya itu ada di ujung ya, ujung selang sini dan sini. Oke. Yang kedua, titik ekstrimnya berada di titik stasioner atau titik balik. Oke, kalau misalnya kita lihat dari sini naik ke puncak, turun. Puncak ya. Terus turun, naik lagi. Nah, ini stasioner, naik, turun. Nah, seperti itu. Atau titik singular lah seperti ini ya. Oke. Jadi teorema titik kritis ya. Diberikan F terdefinisi di interval I yang memuat titik C. Jika FC adalah sebuah titik nilai ekstrim, maka C harus adalah sebuah titik kritis ya. Maaf. Nah, gitu. Yang pertama, titik ujung dari I. Yang kedua, titik stasioner dari F, yaitu ketika turunannya 0 atau singular, yaitu titik ketika turunan pada nilai C itu tidak ada gitu ya. Jadi intinya titik kritis itu ada 3 tempat, yaitu ujung dan pada saat turunannya itu bernilai 0 atau tidak ada. Nah, jadi nyari titik kritisnya itu kalau nggak ujung, ketika turunan pertamanya menghasilkan nilai 0 atau turunan pertamanya menghasilkan tidak ada. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, makanya kalau misalnya saya singkat, ini tadi ngomongin bahwa nilai maksimum minimum itu nilai titik kritis. Tetapi untuk mencari titik kritis itu ada 3 kriteria, yaitu titik akhir, awal dan akhir, turunan pertamanya 0, dan atau turunan pertamanya nggak ada. Oke, biar lebih mantap kita langsung ke contoh soal. Oke. Cari nilai maksimum dan nilai minimum dari ini ya, Fx sama dengan X pangkat 3 dari selang min 2 sampai 2. Oke, di sini kalau solusinya sih sudah ada, tetapi ini nggak seru ya, udah kayak gini. Oke, kita keluar dulu, kita save, save, Ctrl save. Nah, ini fungsinya X pangkat 3 min 2 sampai 2. Oke. Berarti Y sama dengan F X sama dengan X pangkat 3 dari min 2 sampai 2 lah. Oh, berarti dari sini sampai sini ya. Oke, berarti kita cari
Ini gambarnya tadi sudah diperlihatkan gambar seperti ini. Kita ke actionnya aja seperti apa. Nah, yang pasti untuk mencari nilai maksimum dan minimum itu kayak kita perhatian nih. Yang pasti sih kalau nyari maksimum dan minimum itu pertama nyari titik kritisnya, yaitu ada 3 ya yang tadi barusan, yaitu ujungnya berarti min 2 sama 2, lalu turunannya yang 0 atau enggak ada. Nah, itu ya. Turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Definisinya min 2 sampai 2 dan 0 hanya ketika x sama dengan 0. Jadi titik kritisnya ada 0 dan titik ujungnya ya, itu min 2 dan 2. Kita mengevaluasi atau kita substitusikan nilai ini ke persamaan awal, yaitu x pangkat 3 didapat bla bla bla, sehingga maksimumnya itu x sama dengan 2 dan minimumnya x sama dengan min 2. Pak, maksudnya apa? Kita kerjakan lagi ya. Oke, yang pertama cari titik kritis. Nah, yaitu A, ujung selang. Berarti ini ya, yaitu min 2 dan 2. Min 2 dan 2. Oke, yang kedua cari turunannya ketika x 0 atau enggak ada. Berarti fx sama dengan x pangkat 3, berarti turunan pertamanya menjadi 3x kuadrat. Cari, oke, yang ketika fx-nya 0, ya hanya 0 ya kalau kayak gini bentuknya. Oke, hanya x sama dengan 0. Berarti kita coba yang pertama ketika fx sama dengan min 2 pangkat 3, yaitu min 8. Oke, yang kedua fx-nya ketika 2, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yang ketiga f ketika 0, berarti 0 pangkat 3 sama dengan 0. Berarti ini titik minimum. Nah, ini titik maksimum. Oke, didapat titik minimum saat x sama dengan min 2 dan maksimum saat x sama dengan min 2. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut cari maksimum atau nilai minimum dari ini. Ini sebenarnya sama dengan cara yang tadi. Kayak kita gambarkan dulu ini ya. Min 2x pangkat 3, 3x pangkat 2. Min 2x pangkat 3, min 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2. Nah, kayak gini. Oke, benar ya. Nah, ternyata titiknya kayak gini. Nah, biar terlihat saja. Nggak buat contekan lah ya. Oke. Berarti wah, ngehang guys. Oke, sebentar, sabar. Sabar, ini ujian. Oke. Nah, ini laptopnya kasih kode-kode juga untuk minta dipensiunkan. Oke. Ini kalau bisa ya nggak apa-apa. Masalahnya belum ada gantinya. Oke. Kita kerjakan ya. Save dulu. Nah, yang ini kita jawab ketika jawab fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2. Oke, di berapa sih selangnya? Min setengah sampai 2.
min setengah sampai 2. Berarti cari titik kritis ya. Cari titik kritis. Yang pertama di ujung selang. Berarti min setengah dan 2 ya. Lalu turunan pertama. Turunannya berarti ketika fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2. Nah, ini belum turunan ini. Oke, sekarang baru turunannya f aksen x sama dengan turunannya 3 kali min 2 berarti min 6 x pangkat 2 ditambah 3 kali 2 6 x. Oke, ini akan 0 ketika gimana? Kalau kita coba-coba oke. Kalau saya keluarkan misalnya min 6 jadi 6x 6x ya. Min 6x min 1. Oke. Ini bernilai 0 ketika sebentar. Kalau ininya x-nya 0 pasti 0. Kalau x-nya 1 0 juga. X. Oh, salah. Pantesan. Ininya udah nggak ada. Nah, kayak gini. Oke, ketika x-nya sama dengan 0, ketika kita lihat di sini ya, berarti di sini 0, 0 dikali yang di dalam kurung, artinya 0. Oke, kita dapat nilai 0 dan lihat di sini, x min 0. Kita buat yang di dalam kurung menjadi 0 ketika siapa? Ya, x-nya sama juga min 1 ya, sama dengan 1. Berarti x-nya ketiga 1. Nah, berarti dan x-nya 1. Nah, berarti kita simpulkan didapat titik kritis min setengah. Diurutin ya. 0, 1, 2. Nah, langkah selanjutnya itu dicoba. Oke, berarti F ketika min setengah. Berarti min 2 setengah pangkat 3 ditambah 3 setengah pangkat 2. Oke, berarti di sini 2 kali 1/8 ya. Oke, 2 dikali 1/8. Nah, jadi 2/8 1/4 lah ya. 1/4 ditambah ini 1/4 kan, setengah kuadrat itu 1/4 berarti 3/4 atau ini sama dengan 2/4 atau sama dengan setengah. Oke. Lalu ketika F sama dengan yang kedua 0, gampang, berarti min 2 kali 0 pangkat 3 ditambah 3 kali 0 pangkat 2 ya 0. Oke, setidaknya ini lebih kecil ya. Oke, yang ketiga F-nya sama dengan 1, ini cukup gampang juga ngitungnya. Berarti 1 pangkat 3 ditambah 3, 1 pangkat 2. 1 pangkat 3, 1, ini setengah, 2 ya. 1 kali 3. Berarti ini 1. Ketika F-nya yang 2, oh lumayan. Berarti min 2, 2 pangkat 3 ditambah
3, 2 pangkat 2. 2 pangkat 3, 8 kali min 2, berarti min 16 ditambah 2 kali 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12. Berarti ini plus min 4. Berarti maksimumnya di sini. Oke, ini max. Yang ini min ya. Min. Oke, didapat minimum di X sama dengan 1 dan maksimum di X sama dengan 2. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan materinya. Diberikan definisi di interval I ya, buka, tutup, atau yang lainnya. Kita sebut ini F adalah menanjak. Nanti bentar, naik ya. F naik jika ketika kita ambil titik sampel X1 kurang dari X2 mengakibatkan fungsi ketika X1 kurang dari fungsi ketika nilai fungsi ketika X2. Kalau turun itu ketika kita ambil nilai X1 yang kurang dari X2 mengakibatkan nilainya fungsi ketika F1 itu lebih tinggi dari X2. Sebenarnya kayak gini nih, kalau misalnya digambarin, nah yang mana ya? Nah ini, kita ambil 2 titik, misalnya ini X1, di sini X2. Kita hitung nih di sini. Dapatlah nilai Fx1. Nah, dan nilai Fx2. Ini X1 itu kan kurang dari X2 ya, ini sesuai syarat. Nah, kita lihat ininya hasilnya. Kalau misalnya X1-nya lebih besar dari X2 kayak gini, berarti dia turun. Kalau misalnya kebalik X2-nya lebih besar, misalnya di sini, dia berarti naik kayak gitu ya. Ini berada di sini ya, antara puncak sama ini. Itu dicari menggunakan yang teorema yang ini sebenarnya. Turunannya sama dengan 0 atau tidak ada. Oke, yang selanjutnya ini monoton mutlak itu ketika nggak naik nggak turun di selang I ya. Oke. Kita lanjut. Ini gambaran aja. Kalau turun itu seperti ini, naik seperti ini, udah paham lah ya. Oke, kalau yang gambar yang kanan ini memperlihatkan kemiringan. Kemiringannya ketika naik itu gradiennya atau M itu M, atau kalau di turunan itu turunan pertamanya itu nilainya positif. Nanti di sini 0. Nanti ketika turun itu negatif. Nah, gitu ini keterangannya. Oke, teorema kemonotonan ya, atau kecekungan. Teorema kemonotonan jika turunan pertama diberikan F kontinu dan interval I dan dapat diturunkan ya. Kayak turunan pertama lebih besar dari 0 berarti dia naik. Kalau turunan pertamanya kurang dari 0 dia turun. Nah, gitu ya. Oke, ini contoh soal. Oke. Sebenarnya kayak gini, saya simpulkan dari awal dari melihat ini. Yang lebih lebar deh. Nah, ini saya gambar ulang. Misalnya ada fungsi kayak gini. Nah, misalnya ini selangnya dari sini sampai sini. Oke.
Ini untuk melihat puncak sini dengan sini itu dengan turunan pertama. Oke ya. Dengan turunan pertama. Oke. Turunan pertama ya. Sama dengan 0 atau tidak ada. Atau tidak ada lah ya. Oke. Yang selanjutnya untuk mencari bahwa ini naik, ini turunan pertamanya itu positif. Ya ini kan turun dan negatif. Berarti ini turunan pertamanya itu negatif. Oke. Dan selanjutnya, lalu yang tadi tentang turunan kedua, mana turunan kedua? Oh, nggak ada ya. Oke. Oke, balik lagi. Intinya seperti ini. Dalam matematika, di sini salah satunya mencari nilai maksimum minimum. Caranya seperti itu, oke ya, dengan turun pertama. Oke, kita kasih eh, beberapa soal ya. Oke, kalau yang misalnya yang nomor 5 dulu, misalnya x kuadrat plus 4x plus 4. Eh, fx x kuadrat plus 4x plus 4. X kuadrat plus 4x plus min 4 sampai 0. Ini soalnya di problem ini cari kritik kritis dan cari nilai maksimum dan minimum ya. Oke. Awalnya min 4 sampai 0. Oke, dari min 4 sampai 0. Ya benar. Jawab. Oke, titik kritis itu berarti ujungnya ya. A ujung berarti min 4 dan 0. Nah, selanjutnya ketika F turunan pertamanya sama dengan 0. Oke. Kita turunkan dulu. Fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 4. Turunannya adalah 2x plus 4. Ini nilainya 0 ketika 2x adalah negatif 4. Berarti x-nya min 2. Oke ya, hanya ketika x sama dengan min 2. Ketika min 2 kali 2 min 4 0 ya. Oke, berarti kita cari titik kritisnya ada 2. Ada 3 ya. Min 4 2. Oke. Titik kritis titik kritisnya adalah min 4, min 2 dan 0. Nah, kita cari ketika F-nya min 4. Berarti min 4 kuadrat ditambah 4 min 4 ditambah 4. Min 4 kuadrat itu 16 ya. 16 ditambah min 16 ditambah 4. Nah, ini 0, 4 ya. Kalau F-nya ketika min 2 berarti min 2 kuadrat ditambah 4 kali min 2 ditambah 4. Min 2 kuadrat itu 4 tambah negatif 4 kali 2, 8 ya. Min 8 tambah 4. Oke, berarti ini 0. Kalau ketika 0 berarti min 0 ya. 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 4. Ini 0, 0 berarti 4. Oke, berarti maksimum di ini sama ini. Max ini min. Minimum. Oke. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini
contoh yang lain silahkan dikerjakan ya. Semoga bisa diterima dengan baik. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan silahkan ditanyakan. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.